Saudara, seorang wanita dengan pakaian baru dan mahal menghampiri seorang pria tua yang duduk di emper sebuah toko. Pria itu segera berkata, "Tinggalkan aku sendiri." Wanita itu meletakkan tangannya di bahunya, dan kembali pria itu berkata, "Tinggalkan aku sendiri." Wanita itu bertanya, "Apakah kamu lapar?" "Tidak, aku sudah makan," jawab pria itu. Seorang petugas keamanan menghampiri dan bertanya, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu berkata, "Tolonglah saya untuk membawa pria ini ke kafetaria di depan itu." Pria itu berkata bahwa ia tidak mau masuk ke sana. Tetapi dengan paksa, wanita dan petugas keamanan membawanya masuk ke kafetaria. Pemilik kafetaria bertanya, "Apa-apaan ini? Mengapa pria ini ada di sini? Ini bisa merusak reputasi kafetaria ini." Wanita itu menjawab, "Apakah Bapak mengenal Eddy Associates dan pengusaha yang terkenal di jalan ini?" Pemilik kafetaria segera menjawab, "Oh, tentu saya kenal mereka, karena mereka selalu memakai salah satu ruangan saya untuk mengadakan pertemuan setiap minggu." Wanita itu bertanya, "Dan tentunya Anda memperoleh keuntungan dari makanan yang dipesan dalam pertemuan itu, bukan?" Sang pemilik bertanya, "Apa urusan Anda?" Wanita itu menjawab, "Sayalah Penelope Eddy, presiden dan CEO dari perusahaan itu." Pengusaha itu terkejut. "Saya punya tujuan dengan membawa Jack pria ini ke sini." Setelah ia duduk dekat Jack, ia bertanya, "Apakah kau masih ingat aku?" Jack menatapnya dan kemudian sambil mengingat dia berkata, "Rasanya iya." Wanita itu kemudian bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu ketika Jack masih bekerja di kafetaria ini, ia pernah datang dengan kelaparan dan mencari pekerjaan. Jack memberinya makanan dan membayar makanan itu untuknya. Setelah itu Tuhan memberinya pekerjaan dan akhirnya ia dapat menjadi orang yang sukses. Kini ia ingin memberikan pekerjaan yang cocok buat Jack yang telah tua dan menganggur. Saudara, berbagai macam perjalanan hidup kadang-kadang harus kita tempuh. Tetapi jangan lupa untuk melemparkan rotimu ke dalam air. Seperti nasihat pengkhotbah, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Apakah artinya ungkapan itu? Firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan jemu-jemu berbuat baik. Pengkhotbah mengatakan bahwa berbuat baik, menolong orang, memberikan sesuatu yang kita punya, suatu saat semua itu akan kembali lagi kepada kita. Kita tidak tahu kapan kita membutuhkan pertolongan, tetapi Tuhan selalu siap menolong kita dan memakai berbagai macam cara. Itulah yang dikatakan pengkhotbah, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka lama setelah itu engkau akan memperolehnya kembali." Dan ketika hal itu terjadi, kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang tepat waktu sebagai sebuah keajaiban. Kita tidak perlu mengharapkan balasan dari orang yang telah kita tolong. Kita tidak perlu tahu kebaikan kita itu kapan akan kembali. Kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, di mana seluruh dunia ini ada di dalam tangannya. Namun kasih-Nya juga akan sampai ke sudut hati kita. Ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ia tahu segala pengharapan kita. Dan Ia juga tahu apa yang kita perlukan. Ia akan memenuhi semua itu dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Saudara, taatilah segala pimpinan Tuhan. Mungkin Ia memimpin kita mendaki gunung yang tinggi, atau menuruni lembah yang curam, atau menjalani lereng yang terjal. Ia akan selalu menyertai kita. Ia akan memegang tangan kita. Ia akan menuntun kita melalui setiap kesulitan,
dan Ia akan mengajar kita terbang mengatasi masalah-masalah kita. Tuhan adalah sumber berkat kita. Mari kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai.